lagi di Puskes Masa sih? Kita masih sama Mami. Ya, tadi di awal sudah mention kenapa sekarang sekarang pilih Markom. Betul. Terus apa motivasinya menjadi konselor mental health. Agak kebelit ya, say. Iya, betul. Udah jam segini memang sudah terbiasa seperti itu kita, Mami. Betul, agak mulai. Betul. Nah, tadi kita udah sempat mention kenapa kesehatan mental itu penting, apalagi untuk motivasi kita. Betul. Apalagi ntar kalau udah masuk dunia kerja begitu ya. Nah, tapi karena tadi sempat mention ada 300 klien. Ya. Itu dari umur berapapun. Kira-kira Mami setuju nggak dengan statement bahwa istilah kesehatan mental itu cuman muncul di era Gen Z sekarang? Enggak. Kenapa tuh? Kenapa? Boleh dong di-elaborate. Memang mungkin sekarang lebih termention aja karena orang banyak yang jadi lebih peduli dan realize bahwa mental health itu gak cuma yang dirasa-rasa kamu kali gitu, cuma dirasa berlebihan kali atau lebay kali denial ya. Ternyata enggak. Kenapa? Pada saat kamu memendam satu perasaan sakit hati, believe me, kerja organ tubuh kamu berkurang satu level. Hati-hati loh. Kamu kalau kakinya patah, bisa nendang kaki Mami nggak buat patah? Enggak bisa. Tapi kalau Mami NPD, Mami dark triad, Mami manipulatif dan psikopat, Mami bisa bikin kamu stres. Betul. So Kacau be banget. careful. Kacau Mental banget. health ini adalah satu, nggak ada diagnosa yang kelihatan dari luar karena so many people will be manipulated, ya kan? Kedua, permainan otaknya luar biasa dan tidak bisa terindikasi. Misalnya kalau batuk, demam dulu misalnya, Ya. itu nggak kebaca. Kalau nggak orang realize untuk membaca, just be careful. Personality people, it's so demon, so be careful. Serem banget. Ya, apalagi kalau misalnya Mami sekarang sangat wanti-wanti adik-adik Gen Z, ya. Saat Gen Z ini pada saat mau menyiapkan suatu future life, jangan salah pilih pasangan. Betul, jangan salah pasangan, Karena aku merasakan itu ya. Karena kasusnya juga pernah lewat Iya. pasangan yang Please, tahun yang lalu. bipolar. No, it's Apa dia? sebenarnya diagnosanya nggak tahu ya diagnosa apa, tapi ketika aku berpacaran dengan dia tuh berubah kepribadian. Dia punya 3 kepribadian, pribadi baik, pribadi jahat, dan dirinya sendiri. Dan itu dia manipulasi bersama dengan bisa dibilang adik iparnya untuk memanipulasi aku. Yang akhirnya menjadikan aku. Kamu gaslighting ya? Yes. Pertama dia love bombing kan? Yep. Itu aku sudah bisa Ketebak baca. banget ya. Ketebak sekali. Jadi kalau kata orang gini, Mami Toh ini kan jurusannya magister komunikasi bukan psikolog. Kok bisa jadi konselor mental health ya? Be careful, orang-orang yang sudah punya kemampuan mendalam tentang human behavior seperti Mami Toh bisa ngediagnosa even scanning. Jadi kata orang cenayang banget ya hidupnya ya. Pada saat aku ngeliat tadi tebak kalau dia tadi love bombing nggak sampai 6 bulan. And then dia langsung berubah set. Iya. Tadinya dia butuh kamu banget, dia ngasih kamu everything dan dia hilang. Lost. Dan sekarang dia pengen kamu yang ngejar, kamu yang ngalah, dan kamu yang terkikis. Itu salah satu sifat dark triad. Apa namanya? Dark triad. Dark triad Dark itu triad. adalah segitiga setan yang ada sifat manusia yang harus kita jauhi. Dan itu kita nggak bisa excuse. Itu adalah NPD, psikopatik dan manipulatif. Ya, karena mereka akan mencari korban dan mereka akan senang kalau lawan bicara mereka jadi sakit mental. Aku pernah tahu, mungkin maaf ya agak curhat sedikit, agak meleng sedikit dari random. Cuman aku punya punya sahabat lama banget dari aku masih SMP. Cuman kayak apa ya? Aku pernah dikasih tau sama ayah angkat aku. Jadi ayah angkat aku emang ada pengalaman di psikologi juga. Jadi dia bilang emang teman aku tuh NPD dan dia tuh make aku untuk jadi kayak koneksi aja. Jadi kalau dia butuh apa yang kenal sama aku, dia ke aku dulu terus kenalin dong sama ini apa segala macam. Dan pernah pokoknya setiap aku merasa Kelihatan diagnosa NPD-nya apa? karena dia setiap kali aku merasa di disrespect misalnya, ada mungkin dia pernah ngerebut cowok aku kan dulu tuh. Dan dia membuat pembenaran. Dia membuat pembenaran itu dan poinnya. selalu NPD itulah membuat pembenaran. Iya, Poinnya di setiap situ. aku merasa kayak kok aku merasa di disrespect tapi kayak mungkin dia punya alasan kali ya Dan gitu. dia pengennya kamu yang ngalah kan? Iya betul. Jadi seolah-olah kamu yang salah, benar nggak? Iya. Dan kali Atau ini aku benar-benar kayak udah NPD itu akan nggak mau bekerja untuk kayak gini. Dia misalnya aku laki-laki, aku bakal bilang kalau aku selingkuh tuh gara-gara kamu jelek dan kamu tuh gendut dan kamu gak bisa ngurus badan kamu. Aku bakal ngomong itu terus sampai akhirnya kamu di kaca gini, iya sih memang suami aku tuh selingkuh karena pantas sih aku jelek sih, emang bener sih. Sampai akhirnya itu terpatri di kepala kamu, itu gila. Itu more than demons kalau buat Tapi aku. emang banyak sih perempuan korban korban. pacar-pacar yang
NPD. Tapi Hati-hati bukan gini cuma loh. pacar aja sih Gen sebenarnya, Z, orang Gen tua Z, juga ada Gen Z kadang ini begitu. kadang tidak bisa punya boundaries yang kuat kalau aku lihat ya. Sangat penting buat kita itu bersifat saklek untuk menerima lingkaran mana yang bisa kita terima atau enggak. As long tidak memudahkan hidup kita, cut off aja. Kalau orang itu sudah judging kehidupan kita, cut off. Selama dia tidak ada kewajiban kontribusi kehidupan kita kayak orang tua atau suami atau pasangan, cut off aja. Bahkan even pasangan, suami pun sekalinya kalau dia sudah main fisik, toxic, dan bikin mental kita nggak bahagia, move it. Itu artinya kita apa? Isolated. Kita nikah sama diri sendiri. Iya lagi. Ya, jadi gini, pastikan pasangan dan pertemanan adalah orang yang memudahkan hidup kamu more cheerful. Kamu butuh tenaga loh di recharge untuk nyari kerja, untuk bertahan hidup, ya kan? Nah, ini anak Gen Z hati-hati banget ya, tidak hanya mencari pasangan, tapi juga jangan punya, ini anak Gen Z nih terutama, kenapa kalian nggak punya endurance yang besar dalam melihat tantangan pekerjaan? Sering ngeluh. Anak Gen Z tuh beda sama milenial, sering ngeluh. Iya lagi. Sering yang namanya nego Aku gaji, nggak mau belajar prihatin. Aku kelihatan banget dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit AI itu membodohi kamu. Maksudnya kalian tuh mau instan-instan padahal tanpa kalian sadari itu nggak nge-grow up skill kalian loh. Why gitu? Maksud aku gini, anak Gen Z ini kalian harus terjun di lapangan yang jauh lebih perih gitu. Kalian harus belajar untuk memapping hidup kalian. Dan kalian tahu mana orang lingkungan kamu yang bisa support your life, mana enggak. Kalau enggak, cut aja langsung. Betul. Ya, Setuju. even itu pasangan ataupun pekerjaan, ya, ataupun pekerjaan dan yang lingkungan kerja sekalipun. Jangan pernah berdiri di tempat kamu tidak dihargai. Tapi aku lebih setuju, bukan lebih setuju, aku setuju mungkin mau balik lagi ke yang dari segmen 1 yang Mami bilang kita harus udah tahu value diri kita, Iya, kita harus lebih itu menghargai juga diri kita. setuju sih. Jadi dengan kita tahu value diri kita bisa lebih gimana ya, lebih secure, apalagi ketemu sama orang-orang yang Ada aja gitu. gitu. Ya, nah, pada saat kita belajar tentang how to building mental health, itu sangat diperlukan juga tingkat edukasi yang terus meningkat. Betul. Makanya Mami itu memang orang yang nggak pernah berhenti belajar. Kenapa? Pada saat salah satu sifat pasti dari manusia yang sering belajar dan terus tingkat pendidikannya naik, apa coba? Apa tuh? Apa tuh? Baca. Apa tuh? Apa tuh? Emotion control. Gimana? Kenapa? Maksudnya Why? kenapa emotional control? Kontrol duluan. Bagaimana? Ada yang namanya regulation emotion. Itu adalah orang yang hanya ilmu skill yang bisa ditemuin sama orang yang punya sifat tenang. Tenang itu mahal, bos. Betul. Cuma orang educated yang bisa. Betul. Setuju, setuju. Saat kamu NPD, kamu udah toxic, terus aku harus debat apa? Aku udah bisa scanning kamu kan? Yep. Aku udah tahu dan kamu orangnya nggak, level edukasi kita udah beda, Yes. level emosional mental kita udah beda. Terus aku mau diskusi apa? Ya udah, if you think you win, just go win. Are you happy with win? Go ahead. Tapi itu nggak akan merubah kualitas badan aku. Sorry to say, you still down from me. Kualitas kamu masih di bawah aku. Betul. Tuh. Jadi Enggak, bukan kasonya yang betul ya, enggak, Ya, maksudnya iya, seandainya, ininya, seandainya. I know. kalau kamu bilang awan itu I know. merah, ya sudah merah. Artinya kita tidak perlu memanjangkan diskusi dengan sesuatu yang sudah tidak di level kita. Ngapain? Ya itu yang namanya kita wasting time, ya kan? Nah, bertemanlah dengan lingkaran yang membuat kamu lebih pintar, itu penting. Karena orang-orang pintar tidak akan pernah bicarain orang lain. Setuju. Orang pintar itu tidak akan meng-comparing dirinya dengan orang lain, dia akan meng-comparing dirinya dengan dia kemarin. Betul. Dan dia akan melihat pencapaian teman-teman itu sebagai suatu motivasi bahwa I can do it also. Basically aku juga punya apa ya? Kenapa aku sangat peduli dengan mental health, karena aku juga dibesarkan dari keluarga yang memiliki experience kekerasan KDRT. Oh. Kayak Maaf my ya. mom and me 7 years. Tapi aku bilang sama Tuhan, that's not the reason I will not be success. I will pay your mouth. I will show Asik. it. Kenapa? Ternyata traumatik itu bisa perlahan sembuh. Dan experience yang seperti itu bisa kita obatin. Itu di kesempatan selanjutnya apa? Saat kita punya pasangan yang baik. Oh. Akhirnya perilaku yang tidak pernah dilakukan ayah kita ke kita dilakuin sama pasangan kita. Pasangan kita beliin coklat. Aku suka dibeli marshmallow sama suami aku. Oh, lucunya. Aku dibawa ke korsel yang ada tong setan. Kayak hal-hal yang kayak papaku So gak pernah funny. lakuin gitu. Kayak aku tuh anak kecil kelingi kalau ke pasangan Berarti aku. inner anak child kecil. kita terpenuhi Inner child terpenuhi. gitu ya, kalau bisa maksudnya ketemu pasangan yang when you tepat. failed, when you failed, kamu nggak bisa memilih kamu lah dari keluarga mana. When you failed with that, pastikan tetap kualitas badan kamu jangan berubah karena
Guys, nggak ada apapun yang bisa membantu kamu untuk bertahan hidup dan dihargai manusia. Sakit, kejam, tapi that's the truth, adalah pendidikan. Kamu pakai baju nggak bagus pun, tapi kalau kamu brandnya gila, kamu bisa duduk sama orang kaya raya di meja ini. Let's Mantap. go. Kamu nggak butuh artefak untuk diakuin. Kamu nggak butuh tas-tas branded. But I can read your business, I can read everything. Kasarnya kayak gitu. So buat aku adalah pada saat aku membuilding manusia, individu, apalagi Gen Z. Kayak kemarin Mami jadi mentor public speaking. Di mana tuh? Ya kan? Di sini. Di sini. Anak teknik Di sini lingkungan. juga. Sama Iya, siapa oke. tuh? Sama siapa kalau Teknik boleh tahu? lingkungan. Anak Jadi kita bahas tentang public speaking kapan-kapan ya. Di Boleh sini. dong, boleh banget. Jadi kita boleh bakal banget. ambil judul nih, Bang, why public speaking is very important. Betul. Boleh langsung kita udah diacup sama Mami. Iya. Udah diacup. Nggak Udah boleh di ada ACC. pembicara lain. Nggak boleh lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak terima pembicara Iya. lain. Jadi pada saat aku membuilding orang nih, kita lagi mau Gen Z mau pada lulus kan kuliah. Ya. Betul. And now lu ask them, what next? Lu jual di badan lu nih apa paketnya? Lu bisa apa? Kamu anak komunikasi, kamu udah bisa apa? Kamu udah bisa strategi marketing, plan, branding, design, media, PR, communication, analisis budgeting, or what? Aku pengen tahu dong. Aku pengen tahu apa yang kamu jual. Kamu udah nguasain di mana? Karakteristik kamu kalau compare apple to apple apa? Bedanya kamu, unique sellingnya apa? Pasti itu pertanyaan aku. Unique selling proposition. It must be. Maksudnya aku adalah people will remember you about your character. It's a must. Betul. Bring your character to the people. Pada saat kita datang di lingkungan, even ruang kerjanya itu adalah orang toxic. Aku sering nemuin perusahaan-perusahaan yang kolot ya, yang banyak karyawan itu sudah 20-30 tahun dan nggak mau pensiun, dan tetap mau pensiun di situ dan nggak mau berkembang. Biasanya orang karyawan udah pada tua kan, perusahaannya tua-tua ya. Itu susah tuh kalau kita ada di situ ya. Tapi believe me, when your energy is big, don't care about it. Apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah mengubah kualitas kita. Exactly. This is my package. Exactly. This is my package. And my future is not on your hand. Betul sekali. Nih Gitu. Mami, aku mau curhat. Boleh. Bukan mau curhat sih. Mungkin mewakili kompips yang lagi UAS gitu ya. Ini Benar. masih. Are you ready with your future? Siap, jujur enggak. Iya, Aku baru naik 20 tahun dan aku nggak siap. Jujur Cuman nggak gini, Hal pertama yang harus kamu lakukan pada saat kamu udah mau lulus, belajar scripting. Apa tuh scripting tuh? Scripting. Untuk menanamkan suatu motivation mental health, dan ini adalah magic. Itu magic. Kamu pernah percaya sesuatu yang magic it's happen? It's really magic. Manifesting. Manifesting. Manifesting and affirmation never works without scripting. Oh. Kamu tulis nanti aku akan kerja jadi markom. Expectation salary aku 15 juta and next I will get the salary 30 juta. Aku bakal dapat suami direktur. Amin. Ya, and then aku bakal punya mobil. Kamu tempelin di goal board kamu. In 5 years later. You know what? Everything my friend that I tell them like that, it's happen. All happen. Wow. Luar biasa. Because when you want to try to give up, just remember the scripting. You know where you are. Ada motivasinya. Gue Jangan pernah, harus ini nikah prinsipnya sama Mamito ya. direktur. Prinsipnya Mamito, gak pernah pulang pakai tangan kosong. Asik. Dapat. Burberry, Chanel. Jangan pernah pulang pakai tangan kosong. So I mean like, just do it. When you work, jangan pernah berpikir itu bukan kerjaan gue deh. Itu bukan kerjaan. Pada saat kamu dibebani pekerjaan lebih, just believe me, mungkin because next year you're gonna be a leader. Because God asked me to be a leader. Mungkin kalau aku memang agak keras ya untuk memotivate orang-orang. Betul. Because Gen Z harus realize when you go out from this campus, how much salary you want, how much salary expect price that you appreciate yourself. Angka yang kamu hargain buat badan kamu berapa? Itu aja. Aku. Angka yang kamu hargain buat badan kamu berapa? Apa persiapannya? Kenapa gue bisa bayar lu di angka segitu? Apa yang bikin kamu yakin? Ada kualitas, ada harga. Ya, Ada gitu. So make Betul. sure pada saat kita keluar, satu kita punya karakteristik. Oke. Knowledge kita di perkuliahan kita harus dipegang betul. Minimal anak markom masa iya nggak bisa bikin press release? Kasarnya kayak gitu ya. Bisa. Sosial media bisa. udah bisa dong, Hatam, desain bisa udah dong, hatam, di luar kata. hatam banget dong. Betul. Tapi believe me, gue pernah menemukan anak PR yang nggak bisa bikin press release. Oh my god. Tapi itu beneran sih Itu kalau di sini. universitas yang lain, yang negeri malah. Dan kayak gue berpikir kayak, so what you do in 4 years? Ya kan? Ngapain aja lu? Ngapain aja? Karena lu? apa? Karena memang kita nggak bisa bohong. Mental orang-orang yang Gen Z yang bisa maju itu adalah mental yang orang-orang yang bisa belajar lapangan kerja di saat kuliah. Apa? Oh, I see. Orang yang cuma kuliah pulang itu mentalnya nggak bisa kuat Tuh. pada saat kerja. Tapi pada saat Dengerin dia Kompips. belajar kerja, walaupun ibarat dibayar nggak dibayar, tapi mereka belajar lapangan kerja, and then tahu human behavior atasan itu ada yang keras, pekerjaan itu dikejar deadline, and then endurance-nya itu
tertantang terus, mereka siap sama dunia kerja, mereka lebih fight. Orang yang sambil kerja dan kuliah itu lebih fight. Mentalnya. Kekuatannya lebih gitu Mereka lebih siap, mereka nggak kuat. banyak loh. Aku pengen sharing sedikit kan. Mami bilang bahwa basicnya di hospitality nih. Yes. Nah, aku juga dulu sebenarnya aku SMK perhotelan. Aku pernah kerja magang sih jatuhnya, magang di hotel. Terus kayak aku mungkin ngelihat orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Cuman emang ada beberapa orang yang mungkin dari hotel lain juga yang mungkin mungkin agak dijauhin karena dia secara personalitinya berbeda. Mungkin dia terlalu meledak-ledak atau bukan meledak-ledak as in marah, tapi lebih kayak Tantrum. ketika dia excited banget. Ketika dia sedih dia bener-bener kayak isolating. Nah, cuman bisa nggak kita kayak consider itu sebagai salah satu tanda bahwa dia sedang mengalami mungkin dia memang dari kecil sudah mengalami gangguan mental gitu. Mungkin cara kita untuk yang cari taunya gimana? Karakter itu kita tidak punya kewajiban untuk mengubah manusia. Betul. Tapi kalau dia minta tolong kita ubah, baru kita bantu. Nah, itu karakter yang seperti itu banyak hal yang nggak pernah dirayakan waktu dia kecil. Itu alasan dia kenapa dia meledak-ledak. Mungkin buat kamu beng-beng kalau di foto nggak penting. Tapi kamu tahu nggak, aku kalau mau beli beng-beng aku nabung. Beng-beng. Misalnya kayak gitu. You never know, babe. Ya kan, ibaratnya kayak kalau misalnya aku kerimbat di harga 50.000, aku udah posting-posting kayak aku salah nih. Kata kamu norak banget sih tuh, cuma kerimbat 50.000, you don't know. Mungkin aku cuma pedagang cireng yang nabung 5.000 per hari biar bisa kerimbat sekali seumur hidup. So you don't know what they going through, right? Kalau aku, karena mungkin aku sudah mengerti kapasitasku di mental health dan aku mampu, aku akan datang. Are you okay with this character? I mean like kita harus hati-hati. Orang komunikasi itu semakin dia belajar komunikasi akan lebih sedikit berbicara. Karena kamu harus ingat bahwa poinnya apa yang kita lemparkan ke audiens tidak bisa kita tarik lagi. Betul. Makanya kita harus ingatkan mereka. First impression is important. Yes, kita harus ingatkan dia dengan karakter ini. People will being disturbed, nggak keganggu nggak? Ya, jadi kita nggak bisa mikir tentang diri kita aja, ya kan? We have to be there to help people. Kita datang itu dengan segala solusi. Kita membawa solusi. Kita bakal jadi orang yang lebih bijak di antara orang-orang yang belum bijak, dan kita bantu mereka jadi bijak. Dengan kita punya kestabilan emosi, orang akan menyontoh, oh si Femi bisa ya, si Femi bijak ya, si Femi orangnya nggak pernah ngomongin orang, si Femi orangnya fokus di edukasi, si Femi fokusnya di develop. Akhirnya dia malu kalau ngelihat kita gitu. Dia mau ngajak gibah aja mikir 2 kali jadinya. Bukan di situ kayak levelnya receh kan. Akhirnya kita mendevelop people around us dulu. Berarti Mami juga karena di lingkaran banyak orang, berarti approach untuk pendekatan, kira-kira misalnya ada orang yang kelihatan banyak pikiran tuh. Berarti Mami tahu dong cara approach-nya gimana. Berarti emang udah ada observasinya nih sebelum deketin dia. Pasti, aku pasti observasi dulu adalah kita lihat dulu orangnya ini siapa. Ada beberapa orang yang memang tidak bisa dan tidak mau dibantukan. Tapi kalau misalnya dia udah, biasakan kalau konselor itu tunggu dia ngomong, I want to tell you story. Tapi minimal, biasakan kalau nanya orang jangan bilang, hai apa kabar? No, are you happy now? Langsung bah gitu. Just tell this. Aku nggak perlu bilang kamu tolong sabar ya, please deh. Orang juga tahu kalau dia sabar. Everything happen with your life, you got my back. Asik. Don't worry, I'm here. Support system. Anytime call me. Ya, aku nggak tahu kamu mau cerita apa, mungkin kamu belum ready, but anytime you can call me, you got my back. Asik. Okay? Di situ dia akan punya trust. Betul, Gitu. betul. Oke, kita bakal denger lagu dulu kayaknya. Boleh dong. Ada lagu apa ini? Ada lagu apa ini? Boleh dong dikasih tahu dong. Yang happy dong, yang happy. Lagu siapa? Lagu Precious. Lagunya produser kita. Boleh dong kita dengerin Precious by Sri Kandi Larasati.